Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Nah, ini sudah ditampilkan di sini adalah hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus dalam kawat berbentuk cincin, dan kita mau lihat seperti apa bentuk medan magnetnya di sepanjang sumbu X, dan rumusannya itu diberikan oleh rumusan ini ya. Nah, sekarang kasusnya kita kalau akan sedikit mungkin kita bisa katakan diperumum sedikit gitu ya. Jika di dalam cincin ini terdapat N buah lilitan kawat, N buah lilitan kawat gitu. Tapi dia terkonsentrasi masih di sekitar titik asal gitu ya, di bidang YZ. Jadi kalau misalnya terdapat N buah lilitan kawat, seperti apa medan magnetnya? Jadi perubahannya hanya pada bentuk arusnya saja. Jadi arusnya adalah I, karena satu buah lilitan, berubah menjadi sebanyak Ni. Nah, gitu. Dan Ni ini kita gunakan untuk mengganti I yang ada di sini. Jadi dari sini akan menghasilkan bentuk B untuk N buah lilitan kawat. Jadi ini judulnya berarti medan magnet di sumbu X, karena N buah lilitan kawat, seperti yang pada gambar itu ya, seperti pada gambar itu. Jadi misalnya terdapat N buah lilitan kawat, sehingga modifikasinya cukup simple, I nya hanya diganti dengan Ni saja. Jadi dia akan bentuknya menjadi seperti ini. B sama dengan mu0 Ni per 2, di sini masih tetap R kuadrat per R kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2 dalam arah X topi. Nah, itu kalau misalnya dia medan magnetnya itu disebabkan oleh N buah lilitan kawat gitu. Berikutnya kita akan bahas medan magnet di dalam solenoida. Jadi mungkin judulnya adalah medan magnet di dalam solenoida gitu ya. Nah, ini ada gambar solenoida di sini. Jadi ini biasanya digunakan sebagai komponen alat listrik yang namanya induktor ya. Induktor itu merupakan lilitan kawat gitu yang dialiri arus listrik. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah gambaran realnya dari solenoida. Di sini kita bisa lihat terdapat lilitan kawat gitu ya. Sekarang di sini adalah skematiknya. Jadi gambaran skematiknya. Di sini udah ada juga besarnya nilai B yang ada di dalam kawat ini ya. Jadi ketika ini dialirkan arus, kita bisa lihat dengan aturan tan kanan, maka dia akan memunculkan arus di dalam solenoida ini gitu. Nah, sekarang kita akan turunkan hasil ini gitu. Asalnya dari mana sih? Jadi kita akan coba untuk turunkan gitu ya. Jadi yang perlu perhatikan terlebih dahulu itu, misalkan di dalam solenoida ini kita punya panjang totalnya L gitu misalnya. Jadi ini adalah panjang total itu L, panjang totalnya adalah L. Kemudian di sini kita akan punya sesuatu yang namanya rapat lilitan. Yang kita akan kasih simbol N kecil yang merupakan jumlah lilitan per satuan panjang itu, N per L gitu.
Jadi untuk mendapatkan berapa lilitan dalam berapa panjang, tinggal dikalikan rapat lilitan tadi, tinggal dikalikan dengan berapa panjang yang diinginkan gitu. Nah kemudian dari sini kalau misalnya saya ingin mencari tahu, saya kan punya rumus untuk cincin tadi. Untuk n lilitan kan bentuknya kayak gini nih ya, bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Misal kita mau tuliskan ulang, atau kita copy aja. Jadi ini kita akan copy. Oke. Rumusan untuk medan magnetnya kan kayak gini ya. Cuman bedanya sekarang adalah N yang ada di sini, NI yang ada di sini, NI ini harus diganti dengan sesuatu yang dalam rapat lilitan gitu. Nah, sekarang untuk melihat arus I-nya sendiri itu sebesar apa sih? Jadi I-nya itu bisa kita dapatkan. Jadi misalkan kita set bahwasannya di sini adalah sumbu X gitu misalnya. Di sini adalah sumbu X gitu. Ini adalah sumbu X. Nah, kita bisa lihat bahwa I-nya nanti itu bisa dinyatakan dalam N dikali I itu adalah I-nya ini nanti bukan itu, I-nya tapi bisa diganti menjadi NI. I ini adalah arus untuk satu buah lilitan dikalikan dengan DX. Ini adalah DI sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya ingin lihat dipotong gitu misalnya, segini aja misalnya, potong segini aja, ini kan berarti arusnya yang ada di sini misalnya namanya itu adalah DI gitu. Karena arusnya DI ini besarnya adalah N dikali I dikali DX. Dengan DX itu misalnya adalah di sini lebar potongannya itu ya, lebar potongannya itu adalah DX gitu. Nah dari sini kita bisa tuliskan kalau kita yang sebelum dapat ini tadi, oh ya, jadi kita bisa langsung ganti aja di sini NI yang ada di sini. Jadi NI yang ada di sini kita bisa ganti dengan DI, tapi nanti kita integralkan DI gitu. Jadi nanti ini ada integralnya gitu ya. Jadi kita akan ganti NI-nya dengan itu gitu ya. Jadi itu ekuivalen dengan itu, sehingga saya bisa dapatkan di sini B-nya, atau lebih tepatnya adalah DB ya. Karena di sini masih ada yang harus diintegralkan, jadi dia DB-nya. DB-nya itu nanti dia akan sama dengan mu 0 N I dx itu. Di sini per 2 ya. Per 2 di sini masih ada R kuadrat gitu kan, per R kuadrat plus X kuadrat di sini pangkat 3 per 2 gitu. Nah tentu saja di sini arahnya sepanjang sumbu X juga gitu, masih sama, kita masih pakai konvensi yang sama. Jadi kalau kita lihat kan yang di gambar ini kan seolah-olah bukan ke arah X ke kanan tapi ke arah minus X ya. Ini cuma tergantung dari arusnya aja sih. Jadi kalau arusnya dibalik, arusnya ini masuk terus di sini keluar gitu, maka di sini medan magnetnya akan berbalik ke arah kanan, jadi ke arah sesuai X ini. Jadi kita akan pertimbangkan sekarang hanya besarnya aja tanpa mempertimbangkan arah X-nya, karena X-nya itu nanti tinggal dilihat apakah I-nya itu mengalir dari sini, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan. Jadi kita akan hitung besar arusnya aja gitu. Dengan tanda X-nya nanti bisa disesuaikan dengan arah dari I-nya. Nah dari sini kalau kita mau hitung besar B-nya total di dalam solenoida ini, di dalam solenoida ini, maka kita harus integralkan terhadap di sini dx-nya yang ada di sini. Gitu ya. Jadi
Di sini akan kita integralkan mu 0 ni r kuadrat per 2 gitu. Di sini ada per 2. Integral dx per r kuadrat plus x kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, ini adalah integral yang harus kita kerjakan. Nah, misalkan ini kan panjangnya terbatas ya. Misalkan itu sumbu x dari gambar yang ada di atas. Misalnya ini adalah sumbu y gitu, berarti di sini adalah titik 0. Titik 0-nya ada di sini misalkan. Nah, di sini misalkan integralnya itu di sini berarti ujungnya di sini adalah min a sampai diintegralkan sampai ke sini, ini adalah besarnya b gitu ya. Jadi integralnya itu dari min a sampai b gitu ya. Berarti integral yang ada di sini kita bisa tuliskan batasnya ini min a sampai b integralnya. Jadi sepanjang kumparannya ini, solenoidenya ini dari min a sampai b. Oke, kalau kita mau hitung integralnya, ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Mungkin Anda sudah belajar di kalkulus. Jadi yang bisa dilakukan untuk melakukan integral ini adalah kita substitusi x itu sama dengan r tangan theta gitu ya. Jadi kalau kita substitusi x tangan r tangan theta, maka dx-nya itu sama dengan r sekan kuadrat theta d theta gitu. Jadi kalau kita masukin r tangan theta ke sini, itu akan mungkin saya lanjutkan ke sini aja pembahasan supaya tempatnya cukup gitu ya. Kita akan lanjutkan ke sini. Berarti b-nya itu sama dengan nanti akan berubah. Jadi mu 0 ni r kuadrat kan gitu ya per 2. Di sini integralnya menjadi, nah kita nggak akan tulis batasnya dulu, tapi nanti batas karena kita lakukan perubahan variabel di sini menjadi variabel theta gitu ya. Jadi nanti batasnya kita masukkan di terakhir waktu kita menghitung ketika kita udah kembalikan lagi ke fungsi awalnya gitu. Jadi dx-nya itu di sini adalah r sekan kuadrat theta d theta dibagi gitu. Ini r kuadrat plus r kuadrat tangan kuadrat theta pangkat 3 per 2. Jadi kayak gitu. Oke, r kuadratnya yang di bawah ini bisa dikeluarkan dari difaktorkan keluar dari pangkat 3 per 2, maka di sini sama dengan mu 0 i n r kuadrat per 2 tuh integral r sekan kuadrat theta d theta. Di sini jadi r pangkat 3. Di sini 1 plus tangan kuadrat theta pangkat 3 per 2. Nah, 1 plus tangan kuadrat theta itu adalah sekan kuadrat theta ya. Berarti ini jadi bawah ini sekan kuadrat theta di pangkat 3 per 2 jadi sekan pangkat 3 theta gitu ya. Sekan theta dipangkatkan 3. Berarti ini akan menjadi sama dengan mu 0 ni r kuadrat per 2 integral. Nah, r-nya ini kan bisa dicoret ya. Ini dicoret ke sini, ini jadi pangkat 2. Jadi di sini r pangkat 2-nya itu keluar dari integral atau ini dicoret dengan yang ini. Jadi yang bagian ini r kuadratnya itu udah hilang gitu ya. Jadi kita nggak akan pakai r kuadrat yang ada di sini. Di mu 0 ni per 2, maaf warnanya lain, per 2, r-nya hilang, integral sekan kuadrat theta d theta per sekan pangkat 3 theta gitu kan. Jadi kalau kita coret ini kan habis, yang ini jadi sekan theta ya. Sepersekan theta itu sama dengan sepercos theta. Jadi ini jadinya sama dengan mu 0 ni per 2. Ini jadi integral cos theta d theta. Integral cos theta d theta sama dengan sin theta ya, sama dengan mu 0 ni per 2 sin theta. Baru setelah ini kita akan lanjutkan di sini. Berarti b-nya itu sama dengan mu 0 ni per 2
Nah, sin theta itu apa sih? Jadi kita dapat dari sini ya. Kita dapat dari sini, berarti kan tangen theta itu sama dengan X per R. Kalau kita gambarkan segitiga siku-siku, ini theta, maka tangen theta itu adalah tangen X ini R gitu ya. X ini R, tangan depan bagi samping kan gitu ya. Berarti di sini kan sama dengan R kuadrat plus X kuadrat di akar gitu. Berarti sin theta itu kan depan dibagi miring. X dibagi akar R kuadrat plus X kuadrat. Jadinya gitu ya. Jadi sin theta yang ada di bawah ini, sin theta akan saya ganti dengan ini. Baru saya masukkan batas-batas integrasinya. Jadi kita masukkan di sini X per akar R kuadrat plus X kuadrat. Batas integrasinya dari min A sampai B. Gitu. Maka ini B-nya sama dengan U0 NI per 2 gitu. Di sini sama dengan B per akar R kuadrat plus B kuadrat minus kita min A, jadi ini plus A per akar R kuadrat plus A kuadrat. Jadinya kayak gini. Nah, ini adalah bentuk dari medan di sepanjang sumbu X gitu ya. Jadi karena pendekatan kita kan kita mengambil rumusan ini, yaitu rumusan medan magnet di sepanjang sumbu X di situ. Nah, sekarang biasanya yang menjadi perhatian adalah bagaimana kalau misalnya ini menjadi panjang sekali atau solenoida dengan panjang yang tak hingga, sehingga A dan B-nya itu menuju ke tak hingga masing-masing. Berarti ini kita lihat di sini perbedaannya adalah medan magnetnya di dalam itu dianggap seragam, gitu ya. Karena kita lihat kalau dia itu berhingga, ketika dia dekat di ujung itu kan dia mulai mengembang gini, medannya itu mulai mengembang karena dia harus mengisi ruang, gitu kan. Medannya harus mengisi ruang, jadi dia mengembang. Sedangkan kalau misalnya solenoidanya itu dianggap tak hingga, itu maka di sini kondisinya seperti yang di tengah ini, di sepanjang solenoida tersebut, yaitu homogen gitu. Nah, sekarang kita tertarik dengan kasus ketika A dan B-nya itu menuju tak hingga atau solenoidanya itu menuju tak hingga. Kasus di mana A dan B itu sama-sama menuju ke tak hingga, artinya solenoidanya itu tak hingga. Jadi kalau ini sama-sama menuju tak hingga, maka dari sini saya bisa punya pendekatan bahwasanya bagian maka akar R kuadrat plus B kuadrat itu mendekati B, ya kan, karena R-nya dianggap sangat kecil dan akar dannya gini aja, dan akar R kuadrat plus A kuadrat itu mendekati A, sehingga bagian suku di sini ini jadi B per B 1 dan ini A per A jadi 1. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2, sehingga B-nya akan berubah menjadi mu0 NI per 2 kali 2. Ini 2-nya dicoret, sehingga dari sini saya punya untuk kasus A dan B-nya menuju tak hingga, maka B di dalam solenoida itu adalah mu0 N kali I. Nah, itu. Atau kira-kira yang di tengah-tengah itu besarnya adalah mu0 NI. Dan ini sama dengan apa yang dituliskan di sini gitu ya. Oke. Nah, itu adalah untuk B di dalam solenoida. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang gaya ampere pada dua kawat arus yang tak hingga gitu ya. Di sini kita akan bahas di pembahasan kita berikutnya. Ini adalah gaya ampere pada dua kawat arus tak hingga. Oke.
Jadi di sini ada dua macam kasus gitu. Misalkan saya punya dua buah kawat gitu sejajar dan panjangnya sama-sama tak hingga gitu. Kesini min tak hingga, sini tak hingga. Kemudian kita akan ada dua kasus nanti, kasus di mana arusnya sejajar dan satunya itu kasusnya anti sejajar. Maksudnya sejajar itu sama-sama arusnya ke atas gitu, I-nya I1 ke atas, I2 juga ke atas, atau salah satunya ke atas, salah satunya ke bawah gitu. Nah, untuk sementara ini kita akan bahas di mana kasusnya itu adalah I-nya sama-sama ke atas. Nah, baik, di sini mungkin kita akan dekatkan lagi jaraknya antar kedua buah kawat tak hingga ini, arus tak hingga, kawat arus tak hingga ini. Oke. Nah, oke, jadi misalkan di sini kita akan anggap di sini kita potong semacam elemen dari garis lurus tadi, dan berarti di sini arahnya ke atas ini adalah I1 DL gitu kan. Kemudian yang di sini adalah ke atas juga, ini adalah I2 DL gitu. Nah, kita lihat bagaimana medan magnet yang dihasilkan dari I1 DL pengaruhnya ke I2 DL. Nah, kita tahu dari aturan tangan kanan bahwasanya medan magnetnya itu nanti akan muncul dia bentuknya kayak gini ya. Nah, ini kena di sini. Jadi dia melingkar gitu. Ya, dari aturan tangan kanan. Jadi medan magnetnya ke sini. B1 gini ya. Nah, kita lihat sekarang kalau di pas kena di I2-nya itu arah medan B1-nya itu kan arahnya masuk ke dalam. Jadi arahnya itu gini ya. Ini adalah B1 pas di titik I2DL. B1 kan B2. Sehingga kalau kita mau cari besar gayanya F21 yaitu F pada I2 karena I1, maka kita bisa tuliskan F21 ini. Misalnya kita mau cari F21. F21-nya ini akan sebanding dengan kalau kita tahu bahwasannya yang dari dari muatan titik F itu kan sama dengan Q kali V cross B ini ya. Nah, ini sama juga kalau dia dari arus, maka F-nya itu bentuknya I delta L gitu misalnya, atau IDL gitu kan, IDL gitu, IDL cross B sama juga ya. Nah, kita lihat di sini untuk I2 itu kan IDL-nya arahnya ke atas, vektor IDL itu arahnya ke atas, vektor IDL arahnya ke atas, sedangkan B1 arahnya masuk ke dalam, sehingga kalau dicrosskan IDL cross B1 itu arah F-nya itu adalah ke sana. Nah, ini adalah arah F21. Lalu bagaimana dengan F12? Karena muatan karena arus I2 tentu juga akan menghasilkan medan magnet yang mempengaruhi I1 ya. Jadi kalau kita gambarkan, kita akan pakai warna ungu sekarang. Menggunakan aturan tangan kanan masih sama juga. Ini yang arus dari I2 gitu ya. Nah, arus dari I2 ini kalau kita menggunakan aturan tangan kanan arahnya ke sana. Ini adalah B2. Ya, jadi B2-nya melingkar ke sini. Oke. Nah, ini adalah B2-nya, sehingga ketika dia kena ke IDL1 posisinya di sini dia juga masuk gitu ya. Oh, maaf, saya kebalik arahnya. Jadi ini kita hapus. B2 kalau kita aturan tangan kanan malah justru arahnya berlawanan dengan yang tadi. Jadi dia masih sama.
aturan tangannya berarti dia gini sekarang. Lingkarannya begini. Oke, dan arah arusnya itu adalah ke sini. Ini adalah B2. B2 arahnya ke sini sekarang. Tuh ya. Dan waktu di sini itu arahnya adalah titik, ini adalah B2, pas kena di titik IDL. Jadi kita bisa lihat IDL cross I1DL cross B2 ya kan, cross B2 itu arahnya juga akan ke arah ini. Nah, ini adalah F12. Jadi kita bisa lihat kalau dua arus tadi itu sejajar arusnya, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, besarnya seberapa? Besarnya itu karena ini arus panjangnya tak hingga, kalau ditotalkan kan F-nya pasti juga tak hingga gitu ya. Jadi kita hanya bisa tentukan gaya persatuan panjangnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, B yang ada di sini, B-nya itu kan rumusannya B sama dengan apa? Mu 0 per 4 Pi I DL juga kan, IDL cross R topi per R kuadrat kan gitu ya. Nah dari sini kita akan pakai di sini untuk membedakan misalnya ini I1, ini I2 gitu ya. Nah untuk arahnya itu kalau mereka sejajar arahnya tarik menarik gitu, saling tarik menarik. Jadi kita di sini hanya akan coba hitung besarnya saja. Dengan DL yang ada di sini nanti kita ganti pakai delta L gitu misalnya. Nah dari sini kita akan hitung. Maka besarnya F21 itu sama dengan maka pertama I1 kita tulis dulu. F21 berarti kan yang jadi subjeknya adalah I2 ya. Maka di sini harusnya adalah I2. I2 delta L gitu, I2 delta L. I2 delta L2 gitu misalnya. Kita crosskan atau kita langsung kalikan dengan ini I1 tapi sekarang yang ini ada I1 delta L1 kan gitu, I1 delta L1. Nah tapi di sini kita langsung pakai B yang dari akibat garis yang panjang tak hingga. Jadi kita langsung pakai hasil yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu yang dari kawat yang panjangnya tak hingga yang dari pertemuan lalu, besarnya adalah B di sini sama dengan mu 0 per mu 0 I per 2 PR. Nah ini ya, mu 0 I per 2 PR. Jadi ini B yang kita akan masukkan ke sini, berarti di sini saya akan punya mu 0 I1, nah, karena sumber arusnya adalah 1, mu 0 I1 per 2 pi R gitu ya. Nah besar gaya yang ingin kita tahu itu bukan F21 nya, karena kalau ini diintegralkan gitu, kita mau pakai integralkan, ini diganti jadi diferensial L2, diintegralkan L2 nya dari tak hingga sampai tak hingga, tentu gayanya tak hingga juga. Nah yang kita inginkan adalah gaya persatuan panjang gitu ya, F21 per delta L2 gitu. Maka ini besarnya adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi R gitu. Atau kita kalau pakai simbol F21 ini artinya gaya persatuan panjang itu sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi R. Nah gimana kalau arusnya kebalik, misalnya I1 dan I2 itu berlawanan arah, besarnya itu akan sama, F21 atau F12 nya itu akan tetap sama, cuman sekarang arahnya kalau mereka berlawanan itu akan tolak menolak ya. Jadi itu silahkan Anda bisa cek sendiri nanti. Jika arah arus berlawanan, maka gaya tarik medan magnetnya, gaya tarik magnet
akan tolak menolak. Baik, jadi ini mungkin untuk menambahkan sedikit keterangan aja ya, jadi supaya lebih jelas mungkin akan saya tunjukkan aja bagaimana kalau arah arusnya berlawanan itu gaya tarik magnetnya akan tolak menolak. Jadi sebenarnya cukup simpel. Kalau kita ingin melihat gaya arah gayanya, artinya lagi misalkan saya punya 2 kawat gitu ya, yang panjangnya itu oke. Nah, yang satu misalkan saya akan punya di sini IDL1 arahnya ke atas, itu kita buat arah berlawanan gitu. Nah, arah ke atas itu adalah arah vektor I1DL1 gitu misalkan. Kemudian di sini segmen yang sama, di sini adalah I2DL2 gitu misalnya. Tapi arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita akan lihat mungkin ini warnanya kita buat lain supaya nanti mudah membedakannya. Kita buat warna ungu misalnya. Oke, jadi ini segmen yang ke bawah ini adalah I2DL2 gitu misalnya. Nah, dari sini kita lihat dulu, misalnya yang mau kita tinjau adalah gaya pada muatan 2 oleh muatan 1. Jadi yang kita mau tinjau misalkan di sini F21 itu arahnya kemana? Untuk kita pakai gaya persatuan panjang gini aja, arah F21 itu kemana? Nah, arah F21 itu kan berarti medan magnetnya berasal dari I1DL1 yang ada di sini ya. Berarti kalau kita pakai aturan tangan kanan untuk arus dari I1 ini, maka medan magnetnya kan begini nih. Jadi dia melingkar begini nih ya. Tapi arahnya itu ke sini ya. Ini adalah arah dari medan magnetnya. Ini adalah B1 gitu misalnya. Nah, kita lihat di sini tepat ketika kena di I2 itu kan berarti arahnya B1-nya itu adalah masuk ke dalam ini ya. Ini adalah arah dari B1. Sedangkan untuk arah F2 itu adalah sama dengan arah F21 itu sama dengan arah dari perkalian cross antara I2DL2 gitu cross dengan B1 kan gitu ya. Arahnya sama dengan arah cross itu. Nah, kita bisa lihat kalau kita cek di sini arah crossnya itu jadi IDL2 cross masuk itu arahnya akan ke sini nanti. Jadi ini adalah arah dari F21-nya. Kita pakai warna orange. Jadi di sini adalah arah dari F21-nya, arah kan ke arah luar gitu ya. Jadi menolak I2. I2-nya terdorong keluar. Sedangkan kita mau tinjau sekarang gimana arah dari F12 yaitu 1 yang jadi objeknya. Jadi arah F12 itu sama dengan arah dari I1DL1 cross B2. Nah, sekarang kita mau cek medan magnetnya dari I2. Kita gambar lingkarannya di sini. Ini adalah medan magnet dari I2-nya yang terkena di B1. Sekarang kita lihat arahnya muternya kemana. Kalau kita pakai aturan tangan kanan, maka B2 itu muternya ke sini. Ini adalah arah B2. Sehingga di sini dia di IDL1 ini arah B2-nya itu juga masuk ke dalam. Jadi arahnya sama-sama kayak gini. Sekarang kita lihat hasil cross-nya. Ini B2 di IDL1 cross B2. Jadi arahnya juga akan ke luar. Jadi ini adalah
F12, arah F12 ke situ. Jadi mereka berlawanan arah. Jadi kita bisa lihat mereka saling tolak menolak. Kesimpulannya adalah arah F21 sama dengan minus arah F12. Lalu besarnya gimana? Besarnya kalau kita menggunakan analisa yang sama dengan I1 dan I2 yang sama, maka besarnya itu sama persis dengan ini. Ya, besarnya sama persis, hanya arahnya yang berlawanan. Jadi kalau kita mau buat vektor dalam bentuk vektor, maka F21 sama dengan minus vektor 1, 2. Jadi besarnya ini adalah besar gaya persatuan panjang dari dua buah kawat arus tak hingga gitu ya. Tinggal mereka itu tarik menarik atau tolak menolak gitu, tergantung dari mereka apakah arusnya sejajar atau berlawanan.